Halo semua, selamat datang di Investigasi Anti Korupsi. Hari ini kita akan membahas masalah yang sangat serius, yaitu kekerasan dan pemerasan di lingkungan pendidikan. Kekerasan dan pemerasan bukanlah hal yang asing di satu kampus. Namun, apa sebenarnya yang dimaksud dengan kekerasan dan pemerasan? Kekerasan adalah tindakan atau perilaku yang disengaja untuk menyakiti, melukai, atau merugikan orang lain secara fisik, emosional, atau psikologis. Ini bisa termasuk pukulan, tendangan, intimidasi, atau ancaman yang ditujukan kepada seseorang. Sementara itu, pemerasan adalah tindakan yang memaksa seseorang untuk memberikan uang, barang, atau jasa dengan ancaman atau kekerasan. Pemerasan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk ancaman fisik, tekanan psikologis, atau eksploitasi kelemahan individu. Keduanya, kekerasan dan pemerasan ini bukan hanya melukai fisik dan emosional korban, tetapi juga merusak suasana belajar yang sehat dan mempengaruhi kesejahteraan siswa secara keseluruhan. Mereka juga melanggar hak-hak dasar individu dan prinsip-prinsip demokrasi yang mendasar. Sekarang, bayangkan jika kekerasan dan pemerasan ini terjadi di lingkungan pendidikan, di mana seharusnya menjadi tempat yang aman dan mendukung bagi para siswa. Inilah mengapa investigasi kasus kekerasan dan pemerasan di sekolah pelayaran sangat penting. Mari kita mulai dengan menggali lebih dalam untuk memahami apa yang terjadi dan bagaimana kita dapat mengatasi masalah ini. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin menyampaikan bahwa topik yang kita bahas hari ini sangatlah serius. Kekerasan dan pemerasan di lingkungan pendidikan adalah masalah yang tidak bisa diabaikan. Oleh karena itu, tujuan saya bukan hanya untuk memperkenalkan kasus ini, tetapi juga untuk mendorong perubahan positif. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penonton yang telah menyempatkan waktu untuk menonton video ini. Dengan menyuarakan keadilan dan memperjuangkan perlindungan bagi para korban, kita dapat memastikan bahwa setiap siswa merasa aman dan dihormati di lingkungan pendidikan mereka. Sekarang, mari kita bersama-sama menjelajahi proses investigasi kasus kekerasan dan pemerasan di kampus kedinasan dan mencari tahu bagaimana kita dapat membantu dan mengatasi masalah ini. 1. What? Apa yang terjadi? Kasus ini melibatkan serangkaian tindakan kekerasan dan pemerasan yang terjadi di lingkungan kampus kedinasan. Instruktur dan kakak kelas yang seharusnya menjadi panutan dan mentor bagi para taruna-taruni justru menggunakan kekuasaan dan otoritas mereka untuk melakukan tindakan yang merugikan. Para korban yang merupakan siswa-siswa muda yang belajar untuk menjadi bagian dari industri maritim telah mengalami berbagai bentuk penindasan yang merusak. Intimidasi merupakan salah satu bentuk kekerasan yang umum terjadi dalam kasus ini. Taruna-taruni mungkin telah diberi ancaman fisik atau verbal, seperti diancam akan dikeluarkan dari sekolah atau mendapatkan perlakuan buruk jika mereka tidak mematuhi perintah instruktur atau kakak kelas mereka. Ancaman juga menjadi bagian dari pola kekerasan ini. Para pelaku mungkin mengancam korban dengan konsekuensi yang tidak diinginkan jika mereka tidak mematuhi permintaan atau perintah mereka. Ancaman ini menciptakan atmosfer ketakutan dan kecemasan di antara para siswa, yang pada gilirannya
membuat mereka merasa terjebak dan tidak berdaya. Selain itu, pemaksaan untuk memberikan uang atau barang kepada pelaku merupakan bentuk pemerasan yang sering terjadi. Instruktur atau kakak kelas mungkin menggunakan posisi mereka untuk memaksa taruna-taruni memberikan uang atau barang berharga mereka sebagai imbalan untuk perlindungan atau sebagai syarat untuk menghindari hukuman atau perlakuan yang lebih buruk. Kasus ini mencerminkan kekuasaan yang disalahgunakan dan pelanggaran serius terhadap hak-hak individu. 2. Who atau siapa yang terlibat? 1. Instruktur dan kakak kelas. 2. Taruna-taruni. Instruktur dan kakak kelas, mereka adalah individu yang memiliki posisi otoritas di sekolah pelayaran dan seharusnya bertanggung jawab atas pendidikan dan kesejahteraan taruna-taruni. Namun dalam kasus ini, sebagian dari mereka menggunakan kekuasaan dan status mereka untuk melakukan tindakan kekerasan dan pemerasan terhadap siswa-siswa. Instruktur dan kakak kelas yang terlibat dalam kasus ini mungkin memiliki motivasi yang bervariasi, seperti keinginan untuk menegakkan ketaatan atau kepatuhan, atau bahkan untuk kepentingan pribadi, seperti memperoleh uang atau barang dari para korban. Taruna-taruni, mereka adalah siswa-siswa dari sekolah pelayaran yang menjadi korban tindakan kekerasan dan pemerasan. Mereka berada dalam posisi yang rentan dan terpaku pada sistem yang kuat dipegang oleh instruktur dan kakak kelas. Para taruna-taruni yang menjadi korban mungkin merasa takut atau terancam untuk melawan atau melaporkan tindakan yang mereka alami karena takut akan balasan atau pembalasan dari pelaku. Mereka berhak atas lingkungan belajar yang aman dan mendukung, di mana mereka dapat berkembang secara pribadi dan profesional tanpa takut akan kekerasan atau penindasan. Keterlibatan kedua belah pihak dalam kasus ini menyoroti pentingnya pembinaan etika dan integritas di antara staf sekolah pelayaran, serta perlunya perlindungan dan dukungan bagi siswa-siswa agar mereka dapat melaporkan tindakan yang tidak pantas dan mendapatkan bantuan yang mereka butuhkan. Tiga, where? Di mana kejadian ini terjadi? Kejadian ini terjadi di kampus kedinasan, di mana para taruna-taruni menjalankan pendidikan mereka untuk mempersiapkan diri menjadi profesional di industri maritim. Namun, yang mengejutkan adalah bahwa kekerasan dan pemerasan tidak terbatas pada satu area tertentu, tetapi meluas ke berbagai lokasi di sekitar kampus, seperti ruang dosen, kantin, lingkungan sekitar kampus. Selain di dalam kampus, kekerasan dan pemerasan juga dapat terjadi di lingkungan sekitar kampus, seperti jalanan atau area publik di sekitar kampus. Para taruna-taruni mungkin terasa terancam atau terpapar risiko kekerasan saat mereka berada di luar kampus, yang dapat mempengaruhi kesejahteraan dan keamanan mereka secara keseluruhan. Kekerasan dan pemerasan yang terjadi di berbagai lokasi di sekitar kampus menunjukkan bahwa ini bukanlah masalah yang terisolasi, tetapi merupakan masalah yang kompleks yang memerlukan tindakan yang komprehensif dan berkelanjutan untuk mencegahnya dan melindungi para taruna-taruni. 4. When? Kapan kejadian ini terjadi? Kasus kekerasan dan pemerasan ini terjadi
selama periode tertentu dalam masa pendidikan taruna-taruni di kampus pelayaran ini. Periode ini mungkin mencakup beberapa bulan atau bahkan beberapa tahun, tergantung pada durasi program pendidikan yang diikuti oleh taruna-taruni tersebut. Kekerasan dan pemerasan bisa terjadi baik pada awal masa pendidikan taruna-taruni maupun di tengah atau menjelang akhir masa pendidikan mereka. Penting untuk memahami bahwa kekerasan dan pemerasan dapat terjadi kapan saja selama masa pendidikan taruna-taruni di kampus pelayaran. Oleh karena itu, penanganan dan pencegahan kasus-kasus ini harus menjadi prioritas sepanjang waktu dan tidak hanya diidentifikasi ketika kasus sudah terlanjur terjadi. Dengan memperhatikan waktu dan durasi kejadian, kita dapat mengambil langkah-langkah proaktif untuk mencegah kasus-kasus serupa di masa depan dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi para taruna-taruni ini. 5. Wong, siapa yang dirugikan? Pihak yang dirugikan dalam hal ini terbagi dua, yaitu 1. Pihak yang dirugikan secara langsung. Siapakah dia? Yaitu taruna-taruni dan keluarga taruna-taruni, karena mereka menjadi korban pemerasan dan kekerasan fisik, mental, dan verbal. Dan yang kedua, pihak yang dirugikan secara tidak langsung, yaitu negara dan masyarakat luas. Dalam hal ini, negara mengeluarkan banyak dana untuk pendidikan yang seharusnya dipergunakan untuk kampus tersebut menjadi sia-sia, dan reputasi kampus tersebut akan menjadi tercemar. Begitu juga dengan masyarakat luas. Kepercayaan masyarakat terhadap kampus pelayaran dan Kemenhub akan menurun karena adanya kekhawatiran akan keselamatan taruna-taruni di lembaga pendidikan tersebut. 6. Why? Mengapa ini terjadi? Penyebab terjadinya kekerasan dan pemerasan di kampus pelayaran bisa bermacam-macam, seperti 1. Mencari keuntungan pribadi. Para pelaku mungkin menggunakan posisi dan otoritas mereka sebagai instruktur atau kakak kelas untuk memaksa taruna-taruni memberikan uang atau barang berharga. Mungkin tindakan tersebut sebagai cara untuk mendapatkan keuntungan finansial atau materi yang lebih besar. 2. Faktor psikologis. Beberapa pelaku mungkin memiliki masalah emosional atau psikologis yang mendasari perilaku mereka, seperti rasa rendah diri atau kebutuhan untuk mendominasi orang lain, untuk merasa lebih kuat atau dihormati. 3. Faktor budaya senioritas. Di beberapa institusi pendidikan, termasuk kampus pelayaran, budaya senioritas sering kali menjadi faktor yang mempengaruhi dinamika antara taruna-taruni dan staf pengajar. Budaya senioritas ini mungkin menciptakan lingkungan di mana para instruktur atau kakak kelas mereka merasa memiliki kekuasaan yang tidak terbantahkan atas taruna-taruni yang lebih muda atau yang berada di bawah mereka dalam hierarki kampus. 4. Ketidakseimbangan kekuasaan. Instruktur dan kakak kelas sering kali memiliki otoritas dan kontrol yang kuat atas taruna-taruni ini, yang dapat disalahgunakan untuk melanggar hak-hak mereka atau memaksakan kehendak mereka. 5. Kurangnya pengawasan. Kurangnya pengawasan atau pengawasan yang tidak memadai di lingkungan kampus
juga dapat menjadi penyebab terjadinya kekerasan dan pemerasan ini. Tanpa pengawasan yang efektif, pelaku dapat merasa bebas untuk melakukan tindakan kekerasan tanpa takut akan konsekuensi atau penegakan hukum. 6. Kurangnya kesadaran akan hak-hak individu dan prinsip-prinsip demokrasi. Beberapa kasus kekerasan dan pemerasan mungkin juga disebabkan oleh kurangnya kesadaran akan hak-hak individu dan prinsip-prinsip demokrasi di antara anggota komunitas kampus tersebut. Nah, jika siswa-siswa atau taruna-taruni tidak diberikan pendidikan atau pemahaman yang memadai tentang hak-hak mereka, mereka mungkin tidak menyadari bahwa mereka memiliki hak untuk melawan atau melaporkan tindakan yang tidak pantas. Selain itu, jika prinsip-prinsip demokrasi seperti kesetaraan dan keadilan tidak dipromosikan atau diterapkan dengan baik di kampus, maka itu dapat menciptakan lingkungan di mana penindasan dan penyalahgunaan kekuasaan lebih mungkin terjadi. Tujuh, how? Bagaimana ini terjadi? Bagaimana modus operandi pelaku? Dengan adanya keberadaan kekuasaan yang tidak seimbang antara instruktur dan senior juga dengan taruna-taruni, ini memungkinkan terjadinya kekerasan dan pemerasan di lingkungan kampus tersebut. Juga lingkungan yang kompetitif dan tekanan akademis yang tinggi mungkin memperkuat praktik-praktik tersebut terjadi. Nah, bagaimana cara pelaku mengancam dan mengintimidasi korban? Pelaku melakukan ancaman fisik, seperti kalau tidak memberikan, maka akan dipukul, ditendang, dan lain halnya. Atau para instruktur yang punya kekuasaan dengan melakukan pengancaman, tentunya taruna-taruni ini akan takut akan ancaman tersebut. Nah, bagaimana dengan hasilnya? Hasil dari pemerasan biasanya digunakan untuk kepentingan pribadi. Melalui intimidasi verbal, ancaman fisik, atau pemaksaan untuk memberikan uang atau barang kepada pelaku, menyebabkan dampak yang merugikan bagi kesejahteraan fisik, mental, dan emosional para taruna-taruni di kampus perairan tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mengambil langkah-langkah guna mencegah dan mengatasi kasus-kasus kekerasan dan pemerasan dengan memberikan pendidikan tentang hak-hak individu, memperkuat pengawasan, dan menegakkan kebijaksanaan terhadap perilaku yang tidak pantas, seperti tidak lulus atau kondit akan diberikan dengan kondit yang buruk. Setelah mengetahui kasus ini, bagaimana pemerintah mengatasi agar masalah ini tidak terus berkelanjutan? Berikut adalah beberapa langkah yang bisa dilakukan oleh pihak pemerintah dan pihak kampus setempat. 1. Menggalakkan budaya sekolah yang inklusif dan aman. 2. Menerapkan kebijakan nol toleransi terhadap kekerasan dan pemerasan. 3. Membentuk komite atau tim khusus untuk menangani kasus-kasus kekerasan dan pemerasan di lingkungan kampus. 4. Melakukan pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kesadaran tentang hak-hak individu dan prinsip-prinsip demokrasi. 5. Membuka saluran-saluran komunikasi
yang terbuka dan aman bagi taruna-taruni untuk melaporkan kasus-kasus kekerasan dan pemerasan yang terjadi di lingkungan kampus. Dengan menyuarakan keadilan dan memperjuangkan perlindungan bagi para korban, kita dapat memastikan bahwa setiap taruna-taruni merasa aman dan dihormati di lingkungan pendidikan mereka. Mari kita bersama-sama menghapuskan kekerasan dan pemerasan dari kampus pelayaran dan kampus yang serupa, dan memastikan bahwa pendidikan yang layak dan beradab dapat diakses oleh semua taruna-taruni. Mari kita bersatu untuk perubahan yang positif.